di hamparan berbatu aja bisa sebagus ini. Ini hampir batu, nggak ada, susah buat lubang. Nah lihat tuh, buahnya luar biasa bos. Nah ini bos, bubuk semi permanen dibuat tinggi begitu. Nah inilah pos penjagaannya nanti. Jadi dijamin insya Allah aman 24 jam. Nah tinggal pasang nanti tenaga surya nanti di situ. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat petani muda dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini masih seputar alpukat siger bosku. Nah saat ini saya mengunjungi alpukat siger yang tertanam di hamparan batu bos. Persis tidak ada tanah. Nah ini bisa dilihat nanti. Nah di sini populasi ada 100, kurang lebih 150 pohon dalam 1 hektar lebih. Nah, jarak tanam 88, 810 ya, mendominasi 88 karena tidak bisa beraturan. Tersendiri bos, kalau di lokasi batu itu kita harus cari celah yang mana bisa kita tanami. Nah gitu, jadi tidak beraturan. Nah ini usia sudah menginjak ke 5 kali. Usia 5 tahun bos. Bisa dilihat kalau buahnya tidak diragukan lagi. Siger itu adaptif bos. Di dataran rendah, di dataran tinggi, di hamparan batu, di tanah pasir keras, kecuali tanah rawa bos. Nah kita mau jalan-jalan lihat-lihat sambil ngobrol sama pemiliknya. Mungkin akan menambah wawasan si bos semua yang tanam alpukat, kayak semacam perawatannya bagaimana, pemupukannya bagaimana, ribet atau mudah untuk alpukat segar ini. Let's go. Nah kita sambil di sini apa backgroundnya alpukat. Saya sudah bersama pemiliknya, Pak Bos Sumanto, yang punya wilayah Gunung Mas. Selamat sore Pak Bos. Ah, ini usia kelima. Iya. Usia kelima. Kalau boleh diingat, panen sudah berapa kali panen? Masalah panennya udah 5 kali lebih. 5 kali lebih ya. Termasuk ke-6, mau ke-6 ini ya? Mau ke-6 ini. Mau ke-6. Bulan lagi dan insya Allah. Untuk kuota per pohonnya itu bisa ditafsir nggak? Per pohon kena berapa dapatnya? Kuota per pohon susah kadang. Kalau yang batang ini dulu dapat 2 kintal. Dapat 2 kintal. 1 batang. 1 batang. Yang seperti ini ya, yang 1 musim. Kalau seperti ini, ya mungkin 1 lebih lah. 1 kintal setengah. 1 kintal setengah. Syukur-syukur lebih lah. Syukur-syukur ya. Ucapan adalah doa. Jadi diperkirakan 1 kintal setengah. Itu paling mudah itu bos. Ya kalau alpukat siger ini bisa dilihat tuh sampai dicongkok-congkok nih. Nah itu. Nah kalau untuk pemupukan treatment masa pembuahan ini apa rahasianya bos? Masa pembuahan kita tetap pakai MKP sama grower. MKP sama grower dicampur? Campur Poska. Kocor atau tabur? Kalau yang MKP sama growernya kita kocor. Kita kocor. Kalau yang Poska biasa itu kita tabur. Tabur. Pons kapus atau biasa? Biasa. Poska merah yang gersik apa yang? Yang gersik. Poska merah gersik bosku. MKP terus grower. Iya, pakai grower. Pakai grower. Kemudian masa pembungaan ada untuk antisipasi kerontokan? Setelah bunga kita akan pakai KCL kalsium itu. KCL kalsium yang 1 saset 5 kilo itu. KNO bukan? Bukan. KCL kalsium ada ya? Warna putih kayak garam. Kayak garam. Untuk interval pemberian? Pemberian kita ada yang 20 hari sekali. 20 hari sekali, 1 bulan sekali untuk penyemprotan kalsium anti rontoknya bosku ya. Nah itu untuk pemberian pupuk pembuahan itu di awal sebelum berbunga, setelah itu KCL untuk setelah berbunganya.
Jadi itu bos, bisa diperhatikan, kita jelaskan pelan-pelan. Untuk treatment pembungaan sebelum berbunga ya bos ya. Sesudah berbunga kita pakai kalsium. Kalsium. Terus spraynya atas kita pakai. Spray atas pakai Alika. Fungi ya. Iya. Fungisidanya menggunakan Alika. Inseknya untuk. Inseknya pakai Alika. Alika inseknya. Kita pakai Nordok. Oh, jadi fungisidanya menggunakan Nordok, spray. Iya, spraynya. Kemudian inseknya menggunakan Alika. Anti rontoknya KCL, kalsium. Iya. Bisa dipahami bosku? Nah, untuk pembuangan 1 minggu sampai 10 hari. Intervalnya 1 minggu sampai dengan 10 hari. Jadi pertama itu treatment pembungaannya, kedua kemudian setelah berbunganya, nah itu. Kemudian ada apa? Perawatan lain selain itu, bos? Bukan cuma perawatan itu aja. Perawatan itu aja. Kan menjaga apa ya? Kadang kan ini kena lubang jarum itu putih kalau. Untuk mengantisipasi lubang jarum, soalnya saya lihat ini alhamdulillah tidak terserang ini. Apa itu? Itu tadi kita pakai Alika. Alika. Pakai Nordok. Pokoknya masa berbunga apa sudah kelihatan pentil? Sudah mulai bunga itu kita pakai Alika. Sudah mulai bunga. Iya. Berkala ya bos ya. Ukurannya cuma 5 mili tapi per tangki 16 liter itu. Ukurannya dosisnya 5 mili. Ya. Setiap tangki 16 liter. Tuh bos, dosisnya nggak terlalu banyak, 16 mili ya. 6 mili. Jadi untuk perawatan treatment pembuahan itu tentu berbeda-beda setiap petani. Ya. Nah ini beda, tapi tetap walaupun beda merek, kandungan utamanya sama. Iya sama aja. Sama. Tadi setelah pakai Alika 2 kali penyepraian kita ganti pakai ini kadang Pripaton itu. Pripaton. Iya. Untuk antisipasi serangan hama juga. Serangan hama yang tusuk jarum itu. Oh lubang jarum. Lubang jarum. Kalau untuk kiat-kiat untuk pembesaran buah, kemudian untuk enak dirasa, itu kan biasanya ada tuh. Pakai juga. Tapi kalau yang itu ya mungkin masing-masing lah. Beda-beda ya. Pasti pakai itu rata-rata. Kalau Babos pakai sistem itu menggunakan pupuk apa? Kalau masalah beratnya, kalau beratnya kita pakai SP26. SP26. Nyari SP36 udah jarang di sini. SP26 itu masuk subsidi tidak? Tidak ya. Jadi SP26 bos. SP36 juga bisa ya. Bagus bener. Jadi recommended ada SP36 dan SP26 untuk bobot nanti. Kalau sudah buah itu sudah setengah tua lah ya. Itu biasanya begitu bos. Nah saya lihat ini sudah hampir mendominasi semua berbuah. Ya, biasanya kalau seluruhan itu tetap menggunakan kayak kuncinya di sini itu harus ada pengamanan. Alhamdulillah di sini 24 jam bos. CCTV terpantau. Nah, jadi untuk keamanan memang kalau kita sudah melihat cuan-cuan begini, kita harus keluar sedikit modal demi apa? Demi memaksimalkan hasil termasuk juga keamanan. Jangan salah, di sini CCTV terpantau di setiap sudut. Itu upaya kita untuk menjaga keamanan. Nah, kemudian bos, apa pendapat Anda? Di sini kan petani yang lebih dulu ya tanam siger. Menurut sampean dan juga apa kiat sampean untuk menyemangati petani dan calon petani alpukat siger ini, bos? Monggo. Kalau kita sebenarnya ini yang pertama kan kita untuk penghijauan alam kita. Masalah tanah sini kan masih tanah hutan yang jelas kita senang dapat hasilnya juga, kita ikut melestarikan, bantu dari dinas kehutanan juga. Alhamdulillah dalam hasil bisa maksimal kita kan. Mungkin dalam 1 musim ini alhamdulillah cukup gitulah. Lebih atau cukup? Cukup kita yang cari. Jadi itu bosku, konsepnya masih tetap sama, alam lestari, ekonomi sejahtera. Nah itu. Nah di sisi lain ya perbaikan ekonomi lah. Karena apa? Kita kan tujuan hidup itu begitu bos. Dari yang baik menjadi yang lebih baik. Tentunya kan bos juga sebelum alpukat siger ini punya tanaman lain gitu kan. Iya. Kayak contohnya kakao misalkan ya. Kakao, jeruk. Ya. Kita buat perbandingan nih antara kakao, jeruk dan alpukat. Dari segi keberhasilan, keuntungannya, untung mana? Kalau yang saya alami antara jeruk sama alpukat, enakan alpukat. Enakan alpukat. Jeruk itu ya alhamdulillah ada sih. Ada. Tapi dari
penjualan kita kadang susah, harga Harga agak juga ke bawah. ke bawah, Tapi kalau alpukat rata-rata standar, stabil. harga, ya, stabil terus. Prosesnya juga mudah. Iya, petik, Timbang, pengelola bayar. Kalau jeruk perawatannya juga ekstra ya. Perawatannya lebih ekstra dari alpukat. Jadi ada bedanya bos. Jeruk itu sebelum kita panen kita cari pasar dulu, tawar-tawar dulu. Kalau alpukat ini, iya, sebelum panen aja sudah ada yang ngasih duit kan? Sudah ngasih duit tuh bos. Jadi ayolah, mau apa yang membuat kita ragu gitu loh. Kalau ada lahan nganggur, ada modal kita, investasi tepat berkebun alpukat untuk di masa tua karena alpukat ini kalau perawatannya baik dan benar bisa sampai puluhan tahun bos. Jangan khawatir ya. Pernah berkebun karet, sawit? Belum pernah. Jadi perbandingannya sementara ini kakao sama jeruk lah ya, sama alpukat. Kayak contohnya kakao itu sudah penyakit, rentan terhadap penyakit, petik, kupas, jemur, jual. Kadang-kadang pas waktu jual harganya down. Alpukat ini belum dipetik aja sudah ditawarin duit. Ini kata si kebun ini, bukan kata cuman kata saya. Oke deh bos, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya mau berjalan-jalan sedikit aja ya di situ nanti. Silakan. Oke. Semuanya nggak apa-apa. Siap, terima kasih. Ayo bos, kita lihat-lihat. Ini saya bilang tadi di hamparan berbatu. Nah ini, di hamparan berbatu aja bisa sebagus ini, apalagi di tanah. Itu kan, di hamparan batu aja kita bisa memanfaatkan, kita bisa semangat memaksimalkan hasil seperti ini, apalagi di tanah, gitu loh bos. Nah lihat buahnya. Nah kenapa ini congkok-congkok seperti ini? Karena untuk mengantisipasi kalau buah ini sudah ukuran besar, kalau tidak dicongkok ini jelas patah bos. Nah itu bos. Nah lihat, tuh buahnya luar biasa bos. Mantap nih. Ini kalau kita mau cari lubang yang sejajar sama susah bos, karena nah ini hampir batu, nggak ada, susah buat lubang. Nah tuh batu bos. Jadi itu tadi apa kuncinya, kita niat. Yang tidak punya lahan aja menggebu-gebu pengen berkebun alpukat. Yang masih punya lahan, yang sudah punya lahan lebar, punya modal, masih berpikir apa yang mau ditanam. Kelamaan bos, orang lain sudah panen, kita baru berencana. Jadi intinya jangan ragu untuk menanam alpukat seger, tentunya adaptif, produktif, dan is the best. Salam semangat petani alpukat Indonesia, alam lestari, ekonomi sejahtera. Selamat sore, salam semangat, tetap semangat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi